Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Second Session Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendriko Gani untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah ada Pegas, direkomendasikan buy dengan posisi support dan resistennya ada di 1280 sampai dengan 1305 pemirsa, dari perbankan Big Cap BMRI untuk supportnya di 6075, resistennya di 6150. Sementara dari properti ada BSDE justru direkomendasikan sell ini. Dari supportnya di 785, resistennya ada di 800, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Hendriko? Iya, Mas. Ya, kita lanjutkan kembali, tapi sebelum kita membahas, Pak, beberapa pertanyaan yang masuk, sudah ada telepon yang masuk. Pak Hendriko, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Bambang dari Bandung. Baik, silakan Pak Bambang, sudah ada Pak Hendriko, Pak Bambang. Selamat sore Pak Hendriko dan Pak Sore. Mau nanya dua saham. Ya. Saham HMSP saya punya di 1710 dan Bank BNI saya punya di 3760. Oke. Kemudian targetnya sampai September bagaimana? Baik, itu saja Pak. Itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung sudah bergabung bersama kami di ADX Second Session Closing. Pak Hendriko, langsung saja Pak, kita jawab pertanyaan dari Pak Bambang yang ada di Bandung. HMSP di 1710, analisis Anda sampai dengan September. Oke, untuk HMSP sebenarnya trennya mulai melemah ya, mulai masuk ke area downtrend, Pak. Jadi MACD-nya di sini udah mulai dead cross, kemudian supportnya ini ada di area 1620-an. Ya. Support target pelemahan selanjutnya gitu. Ya, kalau satu lagi untuk apa ya tadi, BNI ya Mas? BNI di 3760. Oke, kalau untuk BNI sendiri seperti yang kita bahas tadi, sebenarnya ini ada di area resistennya. Jadi kalau breakout dari level-level ini sebenarnya menarik kembali, bisa di hold lagi untuk BNI gitu. Dengan target price terdekat, Pak Hendriko, untuk BNI? Untuk BNI target price terdekatnya secara teknikal ada di area 6.400. BNI Pak? Iya, BNI 6.400. Jadi cukup besar ya, ada gap. Cukup lebar gapnya. Iya, betul. 6.000 ini posisi sampai dengan akhir Agustus atau sampai dengan September, Pak Hendriko? Kalau secara teknikal sebenarnya kita nggak bisa ngelihat ya Mas, kita nggak bisa menentukan kapan akan ditutupnya gitu, karena kan tergantung dengan supply and demand-nya. Tapi target selanjutnya dari technically BNI adalah di 6.400 sampai 6.450 gitu. Oke, ada potensi ke 6.000-an dengan posisi saat ini gapnya masih cukup lebar dan di hold saja rekomendasinya. Ya, Pak Bambang di Bandung, HMSP dan juga perbankan Big Cap BNI dan HMSP tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ahmad tanpa menyebutkan lokasinya. Pak Hendriko, tadi di saham-saham pilihan Anda juga rekomendasikan untuk dari properti Pak. Ada BSDE Anda rekomendasikan sell, dan kebetulan ini pertanyaan masuk lebih kepada SMRA dan Pewon. Bagaimana ke depannya? Tapi tidak menyebutkan ini apakah sudah ambil posisi atau belum. Untuk Pewon terlebih dahulu, Pak Hendriko? Untuk Pewon, sebenarnya masih ada di uptrend ya Mas ya. Cuman kalau dari kami untuk properti sudah mencapai ke target resisten, jadi kita rekomendasikan untuk sell dulu dan masuk kembali di area 400 sampai 416 untuk area re-entry-nya gitu. Posisi untuk sell-nya di level berapa Pak? Apakah di posisi penutupan perdagangan hari ini di current price? Posisi close-nya kita kemarin ada di level kemarin Mas, di 430. Oke, 430. Dengan posisi penutupan sesi kedua 422, ini termasuk terlambat atau seperti apa nih Pak? Kalau 422 sebenarnya tanggung ya Mas ya, ke 416 cuma sekitar 3 tick, bisa di hold dulu sih. Apakah jika kembali melemah di bawah itu bisa di-consider untuk cut loss dulu. Baik, bagaimana dengan SMRA? Pak Hendriko masih dari properti? Ya, untuk SMRA juga, jadi kita ada call untuk sell
untuk saham-saham properti karena sudah mencapai ke target kita. Ya. Area re-entry-nya kita kalau di SMRI ada di area 600 sampai 610. Baik. Ini posisi Pak Ahmad ada di 625, Pak. Masih ada peluang untuk sell di sini. Kalau 625 mungkin bisa consider untuk sell dulu ya hari ini untuk melihat apabila ada pelemahan selanjutnya. Oke. Ataupun memang jika untuk swing trading bisa juga di hold aja selama pelemahannya tidak di bawah 600 gitu Mas. Di hold selama tidak mencapai di bawah 600. Jadi masih ada potensi untuk penguatan lagi untuk saham SMRA juga. Baik. Sell-nya lebih ke arah sell on strength, Pak Hendriko? Iya, kemarin kita rekomendasikan untuk sell on strength, Mas. Baik, jawaban pertanyaan tadi dari Pak Ahmad tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Hendriko dari Lampung. Ini tanpa menyebutkan namanya, lebih kepada AMRT, Pak. Tren kedepannya mengingat secara fundamental di semester pertama kinerja positif, tapi sahamnya masih belum ada pergerakan. Analisis Anda untuk AMRT? Iya, memang betul ya, secara teknikal masih berada pada area sideways-nya gitu. Range pergerakannya masih ada di area 710 sampai dengan 760. Jadi area-area ini yang sebenarnya bisa ditradingkan jika dekat-dekat area itu di area 700 kita buy dan dijual di area 760-an gitu. Baik, KMRT hari ini ditutup 725, melemahnya cukup dalam di 3,97%. Pak Hendriko? Iya. Lebih baik menunggu sebentar lagi ya Mas ya, atau bisa mulai cicil untuk buy-nya, tapi prefer tunggu lebih ke arah supportnya karena supportnya ini juga kita lihat masih ada di area 700 sampai 715, jadi kita bisa tunggu di area itu untuk melakukan buyback. Baik, untuk KMRT dari Lampung tanpa menyebutkan nama, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Hendriko, tapi sudah ada telepon yang masuk kembali, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Pak, dengan Giantoro Bandung, Pak. Baik, Pak Giantoro, apa kabar, Pak? Luar biasa, Pak. Baik, silakan Pak Giantoro. Sudah ada Pak Hendriko di sini. Iya. Selamat sore, Pak Hendriko. Sore, Pak. Iya, saya ini, Pak, lihat saham Friend hari ini mulai ada penguatan setelah 8 hari berturut-turut dibawa turun. Saya tadi average down di 104, padahal saya punya di 120, Pak. Oke. Support resistennya di harga berapa, Pak? Baik. Sama satu saham lagi untuk BBKP, Pak. Saya baru jual di 270 2 hari yang lalu, cuma hari ini kan juga dibawa naik ke atas, Pak. Ya. Apa masih boleh beli, Pak? Support resistennya berapa, Pak? Oke. Mohon informasinya. Baik, itu saja Pak Giantoro. Iya, terima kasih Pak David, terima kasih Pak Hendriko, selamat sore. Selamat sore untuk Pak Giantoro sore, Pak. yang ada di Bandung. Ada friend nih Pak, ambil posisi di 120, averaging down di 104. Kebetulan untuk friend juga cukup banyak yang berpartisipasi ini Pak Hendriko. Saya akan coba lihat terlebih dahulu, di antaranya adalah tanpa menyebutkan nama dan lokasi juga saham friend, saya ambil di 90. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini cukup banyak nih Pak yang masuk, Pak Hendriko, saya coba lihat satu persatu dulu. Kemudian friend, sampai dengan akhir bulan, ini target di berapa? Friend sudah ambil posisi di 120. Analisis Anda, posisinya yang pertama dari penanya yang pertama 90, kemudian kedua di 120, kemudian Pak Giantoro di 120, tapi averaging down di 104. Potensi kedepannya untuk Friend, Pak Hendriko, silakan Pak. Ya, untuk Friend sendiri sebenarnya area yang baru di break, resisten yang baru di break ada di 100, level 100 yang ini baru di break. Sekarang di 106 dan resisten selanjutnya yang berpotensi diuji adalah area 112. Oke. Memang sore-sore tadi kebetulan 3 saham Excel, Telkom dan Friend mengalami penguatan ya. Ini juga yang mendorong Jak Infra ke arah positif. Kemudian memang di paling kuat menguatnya adalah di saham Friend ini. Kalau untuk tadi Pak Giantoro mungkin yang sudah, dan teman-teman lainnya juga ya yang sudah hold Friend, mungkin masih bisa di hold di area 112 sebagai target awalnya gitu. Oke. Target awal 112, tapi ada yang sudah ambil posisi di level yang cukup bagus Pak, di 90. Ya,
Untuk di area, yang sudah ngambil di area 90 ini sebenarnya cukup bagus juga, betul. Oke. Tapi kalau menurut saya ini potensi reversal yang terjadi di saham Friend ini, ya target utamanya di 112 dulu ini. Apakah tidak berhasil lewat, kita jual di area-area itu. Tapi kalau masih berhasil menguat lagi, kita masih bisa consider untuk hold lagi saham ini untuk penguatan lebih lanjutnya. Baik, dari Pak Giantoro yang ada di Bandung, kemudian tanpa menyebutkan nama dan lokasi, kemudian tadi satunya dari Bintaro untuk Friend. Masih ada BPKP, masih dari Pak Giantoro yang ada di Bandung, dan masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif. Pak Hendriko, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi, dan pemirsa telah bersama kami, ADS Consulting Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini.